Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur yang tak terbatas, tak terbilang kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang luar biasa banyaknya. Tidak mungkin dapat kita menghitungnya atau memahaminya pun tidak bisa berapa nikmat yang Allah berikan, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat untuk pindah ke surga dan seterusnya. Sujud sampai sepanjang umur kita pun kepada Allah belum dapat membayar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang luar biasa banyaknya, sedangkan dari kita naik ke atas ke Allah hanya kesalahan, kelupaan dan dosa. Semoga Allah mengampuni kita. Salawat dan salam kepada Rasulnya Nabi tercinta Muhammad, keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita sudah hampir selesai menjalankan kewajiban puasa Ramadan, semacam suatu latihan berat, latihan besar yang bisa membuat kita meningkat derajat kita di sisi Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua lulus, diterima puasa kita, amal kita, qiyam kita di malam hari, amal sedekah dan sebagainya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya puasa itu datanglah ini Idul Fitri. Kita bahas satu-satu. Id, artinya Id itu artinya ulanglah, ulang, kembali. Id artinya kembali. Fitri artinya suatu kebaikan, suatu program yang Allah tempatkan di rohani kita, di ruh kita. Program apa? Program kebaikan. Program kebaikan kemanusiaan. Mungkin itu yang disebut kemanusiaan adil dan beradab, itu fitrah sebenarnya. Manusia itu sebenarnya adil, beradab, cenderung manusia diciptakan sudah diprogram oleh Allah, dia itu berperi kemanusiaan, mencintai keadilan, mencintai adab, mencintai akhlak, mencintai kebaikan, mencintai kejujuran. Itu sudah program Allah seperti itu. Dan terus kenapa ada manusia berubah? Itu faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan, salah didikan, dan seterusnya. Maka itu diadakan Ramadan, puasa Ramadan untuk mensucikan kembali. Jadi 11 bulan itu kita terkontaminasi dalam kehidupan sehari-hari, kesana kemari, bekerja, berdoa, atau apapun yang kita lakukan, banyak menyenggol, menabrak hal-hal yang terlarang, yang dilarang. Banyak pengaruhnya negatif ke jiwa kita, sehingga kemanusiaan kita itu agak error bisa dari program itu, bisa juga terkontaminasi keburukan, sifat yang tidak baik, rakus misalnya, dendam, dan sebagainya lah. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu Allah beri hadiah besar kepada kita. Hadiah besar yang luar biasa, nikmat yang sangat indah, tak terbatas lah. Itu berpuasa Ramadan itu. Alhamdulillah kita sudah masuk di kam Ramadan. Insya Allah keluar sekarang menjadi fitri. Manusia fitri itu manusia yang asli manusia. Jadi Ustaz ada yang tidak fitri, orang yang cenderung berbuat jahat, cenderung rakus, cenderung ingin menyusahkan orang lain, tidak fitri. Iya, tidak fitri. Jadi dia apa? Ya error lah, rusak. Dia harus masuk rumah sakit Ramadan. Puasa obatnya itu. Di luar Ramadan ya puasa sunnah Senin Kamis. Itu sangat membantu kemanusiaan, mengembalikan kita jadi manusia asli. Manusia asli itu adalah bermanusia yang berperi kemanusiaan, yang cenderung senang kepada keadilan, tidak mau zalim, benci kepada kezaliman. Kalau ada zaliman dia protes dengan cara yang baik. Pasti protes dia kalau ada kezaliman. Tapi sekarang dunia sudah tidak lagi protes. Yaman itu sudah hampir 3,5 tahun dibunuh, sampai kelaparan tinggal kulit dan tulang bayi-bayi itu. Bukan sedikit, ribuan. Yang sakit kolera, yang makan sampah, makan nasi basi dan sebagainya. Itu yang ngebom aja terus. Tahu nggak? Yang Islam yang ngebom itu semua. Terus yang kadang-kadang punya peri kemanusiaan memprotes siapa? Justru orang non-Islam. Sebagian tadi ada juga yang pura-pura. Nah dunia Islam kemana? Kan puasa kemarin, merasakan rasanya lapar. Ada protes. Stop tuh saudaraku di Yaman tuh. Stop dong, jangan dibunuh terus. Punya peri kemanusiaan lah. Tidak ada. Berarti sudah tidak fitri lagi.
Jadi tapi ini orang sekarang lebaran besok itu yang membunuh itu semua sama, minal aidin wal faidin, Idul Fitri, Idul Fitri. Apanya yang fitri? Fitri itu tidak tega bunuh orang. Allah tidak pernah menciptakan manusia jahat. Nah, terus kenapa terjadi pembunuhan, peperangan, penindasan? Itu pengaruh ajaran, lingkungan tempat manusia berada itu. Macam orang komunis, itu baik orang komunis itu. Tapi setelah didoktrin kebencian, itu dalam pengajiannya itu selalu doktrinnya doktrin kebencian. Kamu ditindas oleh kaum proletar, oleh kaum imperialis, dan seperti itu. Kalian kalau proletar ditindas terus, timbullah kebencian. Ada lagi mazhab yang menimbulkan kebencian juga itu, mazhab yang keras-keras itu dari pengaruh ajaran Ibn Taimiyah. Terus dilanjutkan oleh Muhammad Abdul Wahab. Oh, itu orang syirik, itu orang bid'ah, harus dibunuh. Kalau bunuh dia nanti masuk surga dapat bidadari. Didoktrin seperti itu, akhirnya mau dia bunuh dirinya sendiri. Apalagi bunuh orang, bunuh dirinya pun dia mau. Apakah orang yang membunuh diri itu dengan kesadaran punya peri kemanusiaan? Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Nah, itu tidak fitrah walaupun dia menyebut Allahu Akbar. Jadi kita pahami apa Idul Fitri. Kita menjadi dengan puasa tadi menahan nafsu, menahan emosi, menahan marah, mau peduli kepada orang lain, disuruh bersedekah, berzakat, itu timbullah peri kemanusiaan dalam diri kita. Timbullah rasa keadilan, timbul rasa etika adab dan sebagainya. Barulah Idul Fitri. Barulah ucapkan minal aidin, kamu termasuk orang yang sudah kembali suci. Wal faizin, beruntung, pasti masuk surga. Karena yang masuk surga hanya orang yang fitri, yang suci. Yang penuh kebencian, dendam, benci kepada dakwah. Orang dakwah lillahi ta'ala pun dilarang olehnya, dimusuhi. Nah, itu seperti itu tidak fitri walaupun sudah puasa. Jadi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu memfitrikan kembali manusia, memanusiakan kembali manusia yang fitri, yang diciptakan Allah dalam keadaan polos. Fitri itu juga berarti polos. Polosnya. Orang asli manusia yang asli, yang polos itu cenderung memihak kepada keadilan, kepada kebenaran. Tidak lagi memihak kepada kelompok, golongan walaupun salah. Itu sudah tidak manusiawi. Manusia asli, manusiawi itu dia memihaknya kepada kebenaran dan keadilan. Dia tersinggung apabila ada keadilan dirusak. Dia tersinggung apabila ada kezaliman. Ya. Dia akan demo apabila ada kezaliman yang terus-menerus. Demonya pun manusiawi. Mungkin dia mau mencegah suatu kezaliman dengan cara yang zalim, membakar, ya tidak juga. Kalau dia mau membela kebenaran, anti kezaliman, dia tidak boleh berbuat zalim. Nah, itu arti manusia. Idul Fitri kembali menjadi manusia asli, yang polos. Sekali lagi, manusia fitri itu cenderung memihak kepada kebenaran, keadilan, kebersihan. Jorok pun tidak mau dia. Bersih, adil, beradab, jijik pada yang kotor. Nah, sampai kalau sudah asli banget, asli benar, bohong pun gugup ya, tidak bisa bohong. Mau bukti, kita masih kecil tidak bisa bohong, gemetar. Jantung pompa darah, tuk, 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 sampai merah di sini. Gemetar berbicara, itu asli kita. Nah itu, udah sampai ke situ ya sudah itu di Siratal Mustaqim terbang tuh. Siratal Mustaqimnya dari emas jembatannya itu. Kan kiri bunga-bunga, danau-danau indah. Di sananya itu, di jembatan Siratal Mustaqimnya itu indah. Atau sebaliknya. Jadi manusia itu yang dinilai itu fitrahnya. Fitrahnya ini yang harus kita pelihara, fitrah ini. Jadi puasa itu mengembalikan fitrah. Kita tahan yang tadinya fitrah itu di atas, ya. Fitrah itu di atas. Akal di bawah fitrah. Nafsu di bawah lagi. Akal di tengah sebenarnya, mengimbangi. Nah, kalau manusia nafsu di atas, fitrah di bawah, itu sudah tidak fitri. Nah, itu sering membunuh dan sebagainya, walaupun dia beragama. Maka itu puasa itu disuruh menekan nafsu. Nafsunya disetres, tadinya di atas atau berimbang gini. Lawamah, kalau amarah itu nafsu di atas, fitrah di bawah, itu jiwa amarah. Nah, jiwa lawamah tengah-tengah, kadang fitrah naik, kadang ini bolak-balik dia. Nah, kalau mutmainah fitrah di atas,
Fitrah di atas, nafsu di bawah, itu mutmainnah, cenderung memilih yang baik, tenang, dia tenang, memilih yang adil, objektif, itu loh. Nah sekarang puasa itu menstres nafsu, diturunkan, stres terus, ditekan dari subuh tuh sampai maghrib, ditekan terus, ditekan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu sampai sebulan, mencuat itu fitrah di atas, nafsu di bawah. Yang puasanya benar-benar puasa, menahan marah, menahan nafsu, yaitu hasilnya Idul Fitri. Selamat kita jadi manusia kembali, jadi manusia asli lagi, jadi manusia yang normal lagi. Manusia normal tuh anti bohong, anti korupsi lah, anti kejelekan, anti kezaliman. Itu yang sebenarnya sudah. Tidak usah didiskusikan lagi, memang sudah begitu. Maka itu minal aidin, selamat kembali fitrah lagi, Idul Fitri, wal faizin, beruntung. Ya sudah. Nah itu sudah selesai seperti itu. Kalau yang tidak fitri repot lah. Kalau cerita neraka tuh serem. Tapi sekali aja lah, serem. Itu seminggu lalu itu, khuzu, sangkat itu, belenggu dia, lemparkan ke neraka itu. Nah, itu ada ayatnya itu. Makanannya dari dori, ada buah-buah berduri. Karena dia lapar ya ditelan terus. Ceritanya aja sanggup bagaimana lah. Jangan sampai kita tidak akan sanggup, tidak akan kuat lah. Janganlah, sudah jangan dekatilah. Tobatlah sudah. Mendidih terima mendidih itu ada. Allah tuh memang betul Rahman Rahim, tapi dia juga menegakkan hukum. Tapi sebagaimana tidak, Allah hidupkan, diberi rezeki, segala makanan ditelan, makanan Allah, minum dari Allah, jus-jus buah ditelannya, semua kenikmatan yang ada di dunia dinikmatinya. Tapi dia tidak bersyukur sama Allah, malah memerangi agama Allah, benci kepada agama Allah. Dia menyembah yang lain lagi, Allahnya dicuekin. Ya pantas lah. Manusia nggak bikin manusia aja nyiksa orang tuh. Di Amerika ada Guantanamo tuh. Orang yang tangkap tuh disiksa kayak gitu. Dia bikin aja enggak. Dia ada kekuatan, dia sikat manusia. Disiksa manusia. Manusia menyiksa manusia. Dia tidak menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, dia lebih berhak lah. Maka itu neraka itu memang ada dan sangat sakit. Jauhilah, jauhi. Sakit sekali. Tidak sanggup lah kita tuh. Ya. Sakit di dunia aja kita tidak tahan, apalagi di sana. Astagfirullahaladzim. Sudah jauhi saja. Sekarang kita mau cerita yang lain. Bagi yang sudah berpuasa dengan baik, sudah ibadah dengan baik, sholat sunnahnya dengan baik, di bulan puasa itu baca Qur'annya juga baik, apalagi sedekahnya baik, hati-hati, ada efek samping. Nah ini yang mesti dijaga, yang sudah baik alhamdulillah berhati-hati, sudah baik syukur alhamdulillah, tapi hati-hati. Setan pandai sekali itu menjebak manusia. Kepada orang yang baik seperti ini, yang sudah baik begini, dia sudah tadarus, sudah sholat malam, sudah berzakat, puasanya bagus, alhamdulillah, hati-hati. Efek sampingnya apa? Setan akan menggoda kita lewat pujian-pujian. Oh, Anda ini orang Islam yang terbaik, paling bagus, puasanya bagus, sudah banyak sedekah lagi, bangun malam lagi, sudah khatam Quran ini sekian kali. Hati-hati, di situ timbul penyakit ujub, penyakit bangga diri. Auzubillah, itu lebih bahaya lagi. Hati-hati yang sudah selesai ini, habis lebaran, tetap tawadhu, jaga kebaikannya, dijaga, jangan sampai ada efek samping tadi, terkontaminasi dengan ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa yang paling benar. Itu setan tahu di situ. Makanya di Quran itu ada kalla innal insan layatgha. Habis disebut manusia itu baik, tapi hati-hati, ada manusia yang melampaui batas. Jadi ujub, dia sudah berbuat baik. An ra'ahu istaghna. Kapan dia menjadi togho? Over acting, over segala, berlebih-lebihan. Ketika dia melihat dia sudah cukup. Sudah cukup ibadahnya sudah banyak. Istaghna, dia juga uang juga banyak. Sudah merasa tidak butuh kepada manusia. Apalagi kepada Allah, merasa tidak butuh lagi kepada Allah, tidak perlu minta taubat, tidak perlu istighfar. Saya sudah ngaji, saya sudah puasa bagus dibanding orang lain, saya paling benar, mazhab saya paling benar. Itu enggak benar, itu jahil semua itu. Nah, ini udah jadi setan lagi. Udah dia habis ibadah, itulah setan bisa menggoda seperti itu. Setan mudah sekali menggoda orang yang ada sifat congkak, sombong, atau ada kebencian. Nah ini saya menyampaikan ini bukan menuduh. Kita rasa diri kita jangan sampai seperti itu. Sebab orang kalau udah baik, setan tahu ini orang sudah hebat, ibadahnya udah bagus, dia bisa jatuhkan kita lagi lewat pujian. Dibisikkan kita supaya ujub, supaya maghrur, bangga diri sendiri, puji diri sendiri. Nah, itu tambah bahaya lagi. Akhirnya kita hidup ini menyalahkan sana, menyalahkan sini saja.
Nah, itu dosa lagi jadinya. Tinggal kita melihara maksud saya. Sudah baik, insya Allah sudah lulus puasanya, ujiannya lulus, ini semua dapat nilai baik. Nah setelah itu kita harus jaga efek samping yang akan timbul adalah kesombongan. Kebanggaan diri itu kita jaga baik-baik, tetap kita tawadhu, berapapun kita ibadah, belum bisa bersyukur kita kepada Allah. Bagaimana Allah berikan kita hidayah menjadi muslim, diberikan lagi hidayah menjadi yang soleh, berpuasa dengan baik, bisa tadarus, bisa sedekah, itu nikmat dari Allah. Yang patut kita syukuri, bukan bangga. Bersyukur, tambah rendah hati kepada Allah. Ya Allah, Engkau terlalu baik kepadaku, nikmatmu tidak terbatas nikmat. Tapi aku kurang bersyukur, ya kurang bersyukur kepadamu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah itu. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bersyukur karena kita bisa sadar diri. Kalau kita sudah jadi orang soleh, sudah baik, tidak sadar diri, malah congkak lagi, meremehkan orang lain, itu setan punya kerja. Kita harus hati-hati, jaga. Tambah alim, tambah soleh, ya tambah rendah hati. Insya Allah ya. Minal aidin wal faizin. Selamat semua saudara sekalian, saudari semua. Selamat, sudah biar bagaimanapun puasanya itu menghasilkan, naikkan pangkat, derajat naik di sisi Allah. Ya, tapi tidak boleh congkak. Alhamdulillah, di sisi Allah sudah tambah dekat, insya Allah. Insya Allah sudah masuk orang-orang yang disayang Allah. Walaupun kita belum terlalu sempurna, ibadah kita masih belum khusyuk betul, belum sempurna, tapi itulah Allah penyayang, maha pengasih. Nah, kita sadar seperti itu. Allah sangat baik kepada kita. Nah, kitanya kurang bersyukur. Apalagi kalau sampai bangga diri, haram sekali itu. Insya Allah lah, selamatnya sudah berhasil dengan baik. Tidak hilang di sisi Allah. Semua ibadah sekecil apapun diterima Allah. Dan Allah memaklumi kekurangan kita. Insya Allah diterimalah sholat kita, ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, sholat malamnya, tadarusnya, sedekahnya. Insya Allah diterima Allah. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Tambah Allah sayang, tambah kita merendah kepada Allah. Karena itu kalau mau dihitung nikmat Allah itu tidak terbatas. Nikmat Allah itu kita membayangkannya, memahaminya aja susah. Cobalah dari sejak lahir hitung aja. Sampai sekarang sudah berapa kilo beras yang ditelan. Air, jus-jus buah sudah berapa ton. Semua itu sudah nikmat yang luar biasa. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Semuanya dari Allah. Kita tidak mampu, tidak bisa bikin apa-apa, tidak mampu apa-apa. Itu dari Allah. Tambah lagi, sebenarnya kita juga tidak bisa ibadah dengan baik, puasa dengan baik, sholat dengan baik. Itu bimbingan Allah juga. Jadi nggak usah bangga, bersyukur. Allah yang bimbing itu. Kalau Allah tidak bimbing, tidak bisa seperti itu. Setan goda terus. Tapi kita bisa sampai puasa dengan baik. Bisa sampai ibadah sunnah, sholat sunnah. Bersedekah lagi, berhati baik lagi. Sekarang sudah jadi lebih penyabar. Insya Allah dapat Lailatul Qadar itu menjadi orang lebih sabar, lebih baik, lebih mencintai Allah. Itu ciri-ciri mendapat Lailatul Qadar itu. Tambah tawadhu, tambah soleh, tambah cinta kepada Allah. Cinta pada Allah. Bagaimana nggak mau cinta sama Allah? Emang punya Tuhan lain? Hah? Ada orang, siapa yang bisa baik seperti Allah? Ada nggak? Siapa yang bisa memberi seperti Allah? Nggak ada. Semua makhluk lemah. Kalaupun ada orang bantu kita bersedekah, dari hartanya dari Allah juga. Dia hanya penyalur. Dan penyalurnya pun kita terima kasih, kita syukuri juga. Semua dari Allah kebaikan yang kita terima. Semua. Terutama bisa jadi orang soleh seperti ini, bisa mendengar ceramah seperti ini. Ini dari bimbingan Allah semua. Itulah hidayah, itu hidayah dari Allah. Jadi kita nggak bangga, berterima kasih kata Allah. Tambah tuh Allah yang bikin kita jadi soleh. Allah yang bikin kita mengenal Dia. Allah yang ajari kita bersyukur kepadanya. Semua kebaikan dari Allah. Kita patut syukuri terus menerus. Ya Allah, kuatkan tubuhku ini. Indra-indraku, tanganku, telingaku, seluruh tubuh, kuatkan Allah untuk bisa berbakti kepadamu, beribadah kepadamu. Ajarkan aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu setiap saat. Itu doa seperti itu kepada Allah. Jadi jangan sampai dalam surat Kalla innal insan la yatgha. Tapi tidak demikian, manusia ini terlalu batas, terlampaui batas. An ra'ahu istaghna, dilihat dirinya sudah alim, dirinya sudah soleh, dirinya sudah kaya, sudah cukup. Aku enggak butuh lagi kepada siapapun. Kepada orang sombong kita enggak butuh, apalagi kepada Allah. Auzubillah, sudah tidak mau minta ampun, dia merasa sudah soleh, tidak mau sujud sama Allah minta ampun, enggak mau lagi, dia merasa sudah paling benar. Itu malah di situ jadi terjerumusnya manusia itu.
Ya sudah ketahuan yang melanggar berdosa, dia perlu bertobat. Ini yang soleh pun hati-hati, dari solehnya ini bisa terjerumus apabila timbul rasa ujub. Layatho, kalla innal insan layatho. Tapi sayang, selalu manusia itu keterlaluan. Anro'ahus tahna, apabila dia sudah merasa cukup. Merasa cukup kaya, dia akan sombong, tidak butuh kepada yang lain. Merasa cukup soleh, merasa cukup alim, dia nggak butuh pendapat orang lain. Dia merasa sudah cukup banyak ibadah, dia nggak butuh lagi ibadah kepada Allah. Astagfirullahaladzim, itu penyakit yang paling menjerumuskan. Efek sampingnya itu. Coba direnungkan. Bahaya di situ. Banyak penyakit di situ. Jadi, alhamdulillah, kepada yang soleh, yang sudah ibadah dengan baik, kita berhati-hati, jaga kebaikan ini, jaga kesolehan ini, jangan sampai tertipu oleh setan, dihembuskan, dibisikkan rasa ujub atau ghurur. Azanallah min dzalik. Kemudian kita banyak lagi kepada Allah roja. Apa itu roja? Harap. Tumpu harap kepada Allah. Menumpu harap kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena yang lain tidak bisa diharapkan. Siapapun selain Allah tidak bisa diharapkan. Mereka punya problem masing-masing. Raja juga punya problem, mungkin lebih berat dari kita. Presiden juga punya problem, mungkin lebih berat dari kita. Pusing juga dia. Orang kaya juga pusing, konglomerat, semua orang punya problem. Jadi tidak bisa diharapkan. Tumpu harap kepada Allah. Tuju harap itu hanya kepada Allah satu-satunya. Allah, la ilaha illallah. Isti'anah billah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Hanya kepadamu ya Allah. Kepada yang lain bukan minta tolong, wasilahnya. Ke dokter wasilah. Yang menyembuhkan Allah. Dokternya juga meninggal. Tapi Allah menyembuhkan lewat syarat, sabab. Sababnya ke dokter, sababnya minum obat. Ikhtiar. Begitu. Wasilah. Semua harus pakai wasilah. Wasilah yang benar. Sakit ya ke dokter, ya obat, ya apa dan sebagainya itu. Rezeki ya dijemput. Rezekinya dari Allah. Nggak ada manusia bikin rezeki. Siapa manusia bikin rezeki? Nggak ada, semua. Semua diberi rezeki oleh Allah. Orang kaya pun rezeki dari Allah. Raja dari Allah. Presiden semua dari Allah. Nggak ada manusia bisa bikin apa-apa. Semua tumbuh dari bumi. Dari tanah. Siapa yang numbuhkan? Coba lu pikir. Raja bisa menumbuhkan jeruk? Enggak juga. Konglomerat bisa menumbuhkan jeruk? Tidak juga. Semua Allah yang tumbuhkan. Suruh ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air semua hidup. Air diturunkan di gunung, mengalir menuju ke laut. Dari gunung ke laut dia senggol-senggol itu biji-biji yang ditanam di tanah itu. Senggol-senggol semua itu biji-biji itu keluar hidup, tumbuh. Jadi durian, jadi manggis, jadi nanas. Wah, itu luar biasa. Semua punya rasa. Tanahnya sama, airnya sama. Rasanya berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Dialah pencipta. Allah Subhanahu wa taala, la raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki, pencipta rezeki, pemberi rezeki selain Allah. Selain Allah semua makan rezeki Allah, siapapun dia. Makan rezeki Allah. Jadi yang kita harapkan hanya Allah. Tumpu harap kepada Allah. Ya, tumpu harap kepada Allah. Raja ilallah. Dan tumpu takut kepada Allah, khauf kepada Allah. Khawatir Allah enggak sayang, khawatir tidak diampuni. Ya Allah ampuni ya Allah, yang dulu-dulu sudah diampuni belum ya Allah. Gitu, khawatir terus, nggak pikir sama orang, khawatir sama orang nggak sayang biarin, orang benci biarin, asal jangan Allah. Khawatir kalau Allah nggak ridho, khawatir kalau nggak disayang Allah, khawatir kalau nggak dipandang oleh Allah, gitu. Yang kita khawatir tuh Allah, jangan ke orang sih mau marah-marah, tidak apa-apalah, sama-sama makhluk. Allah yang harus kita harapkan, yang kita khawatir marahnya tuh Allah. Roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap kepada Allah, khawatir juga kepada Allah. Nah, kalau kita khawatir lebih banyak kepada selain Allah, syirik. Mengharap lebih banyak, lebih besar kepada yang lain daripada Allah juga syirik. Jadi masalah syirik itu di situ, bukan ziarah kubur, maaf ya. Bukan itu tuh salah paham. Tidak ada orang mengharap kepada mayat. Tidak, atau khawatir aku tadi tidak disayang sama almarhum. Ya enggak lah. Khawatir itu kepada Allah seharusnya, karena yang berkuasa itu Allah, yang menguasai kita, menguasai segala urusan, menguasai semua makhluk, Allah yang menguasai. Jadi khawatir, takut kalau nggak disayang Allah, takut kalau nggak dipandang oleh Allah, begitu. Jadi roja, khauf kepada Allah. Bagaimana Allah itu? Selalu memberi, apa tumbuh semua, makan semua.
Kita nikmati banyak pemberian Allah. Tapi kita apa kepada Allah? Bersyukur juga sedikit, ibadah juga sedikit. Kemudian sudah itu kita berdosa. Kalau kita berdosa, siapa yang tutup dosa kita? Allah. Banyak orang mau lihat Allah disingkirkan supaya kita tetap terhormat. Itu sayangnya Allah kepada hambanya itu tidak terbatas. Ketika berdosa diampuni, tetap ditutupi, disayangi. Nah, ketika bertawakal diurus sama Allah. Maka itu tidak ada yang kita bisa harapkan, hanya Allah. Siapa yang kita harapkan? Ada punya backing itu, nggak berguna semua. Di dunia pun nggak bakal dia mengurus kita. Nah, dia punya kesulitan sendiri, dia juga sakit. Belum lagi di kuburan. Nanti di kuburan siapa yang mau urus? Memanggil siapa di kuburan nanti? Meminta dilindungi oleh siapa? Meminta disayang oleh siapa? Mati nggak ada, mati badan yang mati, ruh kita tidak mati. Kita tetap hidup. Mati itu meninggalkan badan, meninggalkan dunia. Kitanya tetap ada, meninggalkan bukan hilang, pindah. Meninggalkan dunia, meninggalkan badan, ada di alam barzah, tetap hidup. Coba merenung. Di alam barzah nanti siapa yang Anda harapkan? Coba mikir. Meminta disayang oleh siapa? Meminta diperhatikan oleh siapa? Kalau bukan Allah tidak ada lagi. Tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Hanya Dia Allah. Dari sekaranglah dekati Dia. Dia yang melahirkan. Dia yang menghidupkan. Dia yang mematikan. Nanti memindahkan dari mana-mana dipindahkan. Dari alam ruh dipindahkan ke perut ibu. Dari perut ibu dipindahkan lagi nih ke bumi. Ketika di perut ibu misalnya diceritakan kamu nanti akan tinggal di bumi. Di bumi nanti kamu tinggal di Jakarta, di Depok, di Cibinong apa di mana gitu, diceritain di sana ada bajai, ada mobil, ada kereta api, kita pusing dengarnya itu, nggak masuk akal. Kitanya di perut ibu kan, sempit, mana tahu kita. Begitulah sekarang diceritakan, nanti ada alam barzah, di alam kubur, di sana hidup, bertemu dengan semua orang yang ada di dunia. Kalau satu tempat dikumpulkan bersama di sana nanti ada latihan, ada menerima raport-raport amalan. Di sana nanti jalan lagi di padang mahsyar. Di situ ada jembatan Shiratal Mustaqim. Kita bingung dengarnya di dunia gimana itu nanti. Ya sama waktu di perut ibu juga kalau diceritain nanti ada radio, ada televisi di dunia itu bingung kita. Nah begitu, jadi hal yang belum kita alami bukan berarti tidak ada. Dan kita tidak tahu. Kalau di perut ibu kita nggak tahu dunia begini. Masih kecil pun nggak tahu di dunia akan begini. Yang tinggal di Jakarta, di Bandung, di mana masih kecil nggak tahu ada jembatan, ada mobil bisa jalan di atas. Ada besi terbang, pesawat terbang. Cuman dulu kakek moyang kita nggak tahu, sekarang ada semua. Ada radio bisa bicara, besi bisa bicara itu. Nah itu jadi nanti kehidupan di sana memang tidak bisa kita bayangkan, kita belum ke sana. Tapi pasti adanya. Kenapa? Dunia ada. Dunia ada, yang bikin dunia itu yang bikin barzah nanti di akhirat. Pasti ada, surga neraka pasti ada. Ada sakit di dunia ini, ada penjara. Itu contoh neraka itu, penjara segala macam itu. Ada senang, ada tempat senang-senang, mewah-mewah. Itu nanti di surga sana lebih dari itu, sejuta kali senangnya lebih daripada bumi. Yang seperti penjara, penyiksaan, perang, di sana lebih sakit lagi daripada itu. Jadi contoh-contoh semua itu. Jadi kita sadarlah, tidak bisa jalan lain. Takkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bisa mengharap kepada siapapun. Karena semua kebaikan datang darimu. Aku lihat dengan mataku di dunia ini. Pikiranku melihat, aku merasakan. Semua kebaikan di dunia ini hanya dari Engkau. Dari Engkau. Satu pun manusia tidak bisa bikin kebaikan. Tidak ada manusia bisa bikin satu buah kurma. Tidak ada manusia bikin satu butir garam. Satu butir gula. Tidak ada. Semua darimu ya Allah, buah-buahan yang dimakan oleh manusia sedunia ini. Yang menyembahmu, yang tidak menyembahmu, semua kau kasih makan ya Allah. Semua mereka makan. Yang menyembahmu makan segala rezekimu, bikinanmu, ciptaanmu. Yang tidak menyembahmu, tidak beriman kepadamu, malah memusuhi agamamu, masih kau berikan makan juga mereka itu. Tidak ada Tuhan yang baik selain Engkau ya Allah. Maafkan kami kalau kami kurang bersyukur. Kalau kami kurang sadar. Kini kami sadar ya Allah. Tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk selalu ingat kepadamu. Untuk selalu bersyukur kepadamu. Segala kebaikan darimu.
tapi kami kurang. Segalanya kekurangan dari kami, ya Allah. Nikmat-Mu berlimpah sangat banyak, tapi kami kurang memahaminya, bahkan tidak menyadari apa yang kami telan bahwa itu semua dari-Mu. Air, Kau berfirman bahwa dari air ini segala akan menjadi hidup. Izinkan aku untuk sadar selalu, ya Allah, pada saat aku minum air. Aku memohon kepadamu, ya Allah, yang berfirman, dari air ini segala akan menjadi hidup. Dengan air yang akan ku minum ini, ya Allah, izinkan agar menghidupkan seluruh pikiranku, menghidupkan hatiku, perasaanku, otakku, kesadaranku, dan seluruh bagian dari tubuhku. Engkaulah, ya Allah, yang menghidupkan segala-gala. Hidupkanlah hatiku. Aku tidak akan menjadi hati yang mati, hati yang beku, yang tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya perasaan, tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa tega. Hatinya beku sebagai batu. Allah berilah mereka hidayah, cairkanlah batu hatinya itu, agar mereka bisa kembali menjadi manusia yang berperi kemanusiaan, manusia yang adil, manusia yang beradab, manusia yang selalu memilih kebenaran, memilih keindahan, memilih kebaikan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubah hati kami dan hati manusia. Ya Allah, panteklah, ikatlah hati kami dalam agama-Mu, dalam Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami wajib selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, sempurnakanlah segala nikmat-Mu pada kami semua. Ya Allah, peliharalah negeri kami ini, negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, dari segala gangguan, segala godaan. Sungguh beruntung negeri ini mempunyai satu sila yang Engkau Maha tahu, ya Allah, bahwa negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk negeri ini untuk konsisten dengan sila yang pertama dari Pancasila, itu berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah permohonan kami ini, limpahkan kepada bangsa ini rasa kemanusiaan yang adil, yang beradab, rasa berketuhanan kepada Engkau, kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan di akhir Ramadan ini. Para pendengar semua, kita berubah niat menjadi manusia Id, manusia yang kembali kepada fitrah di hari ini, dan mulai besok kita menebar senyum, membuang marah. Besok hari raya, bikin gembira semua anak-anak, bikin senang semua keluarga. Apa yang ada berikanlah kepada mereka. Dan anak-anak yang tidak punya orang tua, jadilah Anda jadi orang tuanya. Yang punya tidak ibu, jadilah jadi ibunya. Yang tidak punya ayah, jadilah ayahnya. Rangkul mereka, senangkan hatinya. Ada rezeki, berilah baju. Ini malam takbir, insya Allah. Atau besok nanti kita lihat. Jangan, itu beri zakat fitrah itu tidak mesti hari habis sebelum sholat. Dari sekarang berikan. Mungkin dia butuh sepatu, mungkin ada yang belum punya baju. Kalau dikasih beras itu dia bisa jual juga, biarlah dia beli sepatu. Jangan sampai ada anak yang tidak ada baju baru ini atau sepatunya. Cari di mana, menjemput ya. Jangan nunggu orang menjemput, kita menjemput itu, memberi sedekah itu. Cari. Banyak yang butuh tidak meminta. Sekali lagi saya ulang, banyak yang membutuh tidak meminta karena malu. Carilah mereka yang butuh itu, berikan. Jangan sampai ada anak tidak punya baju. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.